tunggal ya, memiliki maksudnya kehadiran yang tadinya udah jauh-jauh terus pulang ke rumah ya. Kayaknya ya dia pulang ke rumah udah bukan rumah sini, tapi intinya asli perempuan bilangnya beliau Mas Rohman tahu sendiri kayaknya, udah teman-teman kayaknya udah ada yang tahu siapa sih Mas Rohman gitu. Kalau saya sih sedikit gitu, beliau ini termasuk pemuda yang hebat ya, yang tapi anehnya gitu, pemuda yang hebat rata-rata hebatnya di luar gitu. Nah di situ berawal dari kamu pasti kalau beliau akhirnya pengenlah datang, pengenlah ikut berpartisipasi, bukan berpartisipasi. Sebenarnya beliau udah mengamati dari luar sih masalah kegiatan-kegiatannya, cuma mungkin belum ada waktu ya Mas ya. Sebenarnya waktu ada mungkin. Next, ada observasi ya. Tapi di situ penting, kenapa sih tanggulannya bisa lolos gitu? Ya salah satunya ya banyak yang berperan di belakangnya gitu. Salah satunya itu ada Mas Rohman yang sebenarnya banyak sih, bukan cuma Mas Rohman saja gitu. Di situ banyak pelopor-pelopor pemuda tanggulangan asli berpikir intinya pemuda desa Tanggulangi biar maju. Nah di situ di pas awal itu kita ngopi sampai malam ya Mas. Di situ bukan cuma Mas Rohman, saya, terus ada Mas Rohman juga, ada cewek juga, Mbak April juga, terus kayak teman-teman baru terutama itu ngopi bareng di situ, dapat terus tentang garam gitu. Jadi sebenarnya kita masih dilema tentang apa sih yang potensi mau digali. Ternyata dari yang tadi seseorang yang sangat inspiratif itu menceritakan tentang garam gitu. Nah lanjut terus sampai itu kita eksekusi gitu. Bukan cuma kita memikirkan saja, tapi setelah itu paginya kita eksekusi, kita langsung ke tempatnya, langsung tempat pembuatan garam gitu. Nah di situ kita menggali apa sih yang diperlukan untuk mengisi biar ikut dalam proses sekolah seleksi pemuda desa gitu. Kita cari di situ. Di situ ada Mas Rojak, lalu ya saya terus Daud. Jadi teman-teman mungkin belum semuanya tahu. Setelah itu yang paling berguna lagi, mungkin kayaknya kalau nggak diselesaikan benar-benar ada yang serius, kayaknya nggak lanjut gitu. Dari awal sendiri saya udah ragu. Dia pemikiran apik, tapi actionnya kok kurang gitu. Maksudnya saya sendiri kurang sering gitu. Apa iya nggak bilang bisa ya? Nah, aku kepikiran mau tanya apa ya? Apa di dalam baik ya kalau saya seperti bocah belum aktif gitu, ternyata benar gitu. Setelah itu benar-benar si aktif tidak ya, si ngurusi prosesnya itu cuma berapa, bahkan nama yang didaftarkan itu asal-asalan, nggak terpilih gitu. Si anaknya berapa mana gitu. Si pertama ya sedang saya ya Ojek ya, ojek di sini. Ibaratnya kan kayak kurang gitu, persiapannya kurang. Jadi mungkin kedepannya biar lebih tertata lagi. Kalau selama kita ada event ya kayak gini gitu, kita diskusikan bareng gitu. Kita ya sebenarnya perlu sih yang ngurusin bagian itu, soalnya biar kedepannya itu lebih optimal gitu. Nah next, setelah itu yang ngurusin Nola sendiri, yang ngerjain proposalnya itu berapa bulan dari yang sekian taruna yang bisa berbulan ternyata di situ misal gitu, tapi berhadiah gitu. Itu anehnya gitu. Sebenarnya dari sampai sekarang saja dari saya pribadi
masih belum nyangka gitu. Oh tanggulannya bisa terpilih dari sekian banyak desa gitu. Di situ ada seorang April yang kerjain proposal gitu. Tapi kayaknya lebih tepatnya April gitu yang kerjain. Soalnya dia yang kerjain sepenuhnya ditambah sedikit dari saya gitu. Kalau yang lain ya ayo gitu. Cuma tahu lagi melu dia tanpa ya intinya tadi sih di ngomong Mas Rahman tentang kopi ya. Gue dewek sadar, ya sadar tentang ya terutama potensi dan lain-lain gitu. Nah di situ ternyata benar efeknya banyak dari lolosnya itu kita jadi sering kayak gini, terus sering kumpul bahkan ya teman-teman udah tahu lah. Cuma untuk prosesnya tadi kayaknya dari kepala desa pun kayaknya nggak tahu tentang gimana sih prosesnya itu sampai bisa lolos gitu. Terus untuk masalah ini, masalah kita kan ada proses pengunggahan gitu, pengunggahan proposal sama video itu bahkan udah dilema sekali. Kita besok malam nanti batas terakhir pengumpulan kita jam segini itu belum selesai gitu. Bahkan kita udah ngedit lama-lama wis tapi nggak bisa disimpan gitu kan, kayak wis frustasi lah mau apa sih dia bahasannya cara asal orang niatan saking pribadi bukan anak kelompok tapi angel ya. Soalnya anak rata-rata acuh sih, rata-rata depresi bahkan sedikit lah yang benar-benar yuk atau anaknya juga barang gitu. Padahal kita masih butuh yang namanya bimbingan para sesepuh, terutama Mas Rahman, terus BPD ngomong gitu yang udah berpengalaman gitu. Sebenarnya yang perlu ngomong di depan sini itu beliau bukan yang kita yang baru belajar gitu. Tapi ya gimana lagi, kita harus ya mungkin dari beliau sendiri biar si Kiri cuma belajar gitu. Walaupun masih cerita-cerita lah ya Mas jadi kamu lah. Untuk selanjutnya ya seperti itu, jadi kedepannya ya sebisa mungkin kita makanya anak peluang AB yang peluang si bisa peluang juga bukan cuma kita bertiga, tapi dari teman-teman semua terutama yang belum hadir, yang yang sudah hadir itu punya peluang untuk bisa sekolah. Bahkan kemarin juga ada seminar-seminar ya Mbak tentang kemudaan, terus tentang pariwisata dan lain-lain. Itu sebenarnya dari yang saya lihat di IG Mas itu banyak banget gitu. Mungkin nanti ya bukan nanti sih, sekarang gitu kita sadar tentang itu loh, sekarang pemerintah akan fasilitas gitu. Itu dia latar belakangnya. Nanti untuk masalah detailnya tentang apa sih isi tentang sekolah pemuda desa nanti bisa disampaikan sama Mas Rojak sama Mbak April. Dari saya cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Rojak monggo. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke materi aja untuk Mas. Enaknya kan kalau jika Mas berdiri boleh, duduk boleh. Saya akan menyampaikan itu salah satunya itu ada peran pemuda desa untuk melawan korupsi dari dana desa atau yang namanya itu KPK desa itu atau apa ya Mas Wahid? Agen dari KPK itu ya. Kan KPK itu kantornya itu cuma ada satu di Jakarta doang. Kok kenapa yang namanya kepala desa atau pamong-pamong desa kan ada yang karena terjerat KPK itu kan tanda tanya besar gitu ya Mas. Jadi mari kita bantu dari KPK yang ada di pusat sana dan mari kita simak bareng-bareng materinya itu ada di layar sana ya Mas.
Next. Nah ini kan dari zaman dulu itu ada sebuah pengorbanan dari apa namanya ada pahlawan-pahlawan kita yang sudah bekerja bareng untuk memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Next Mas Wahid. Nah sekarang kan di mana-mana pasti ada ibarat kata ada yang namanya kalau kasarannya gini, Mas, aku pengen ini ke salah satu ke pemerintahan atau apa, kan ada bahasanya wani piro, ngono kan Mas? Wani piro, ngono kan? Wani piro. Nah kita jangan dibiasakan wani piro ngono loh, biar namanya itu ada transparasi. Kalau wani piro itu ntar main di belakang kan gitu kan. Next. Kalau orang kota kan pikirannya banyak, terus salah satunya itu next. Nah, kalian kan sudah tahu ini siapa kan? Siapa Mas? Gayus Tambunan ya kan, udah ibaratnya familiar banget, udah dibikinin lagu segala loh. Nah itu dari salah satu yang kena terjerat KPK itu umurnya itu masih muda-muda semua, di bawah kurang lebih kisaran 40 tahun ke bawah. Itu Gayus Tambunan aja kekayaannya mencapai 74 miliar, kan sungguh luar biasa banget. Next Mas. Nah orang kota itu nggak cuma orang kota itu biasanya pemikirannya uang hasil warisan orang tua, uang hasil usaha, uang hasil sebagai konsultan pajak dari beberapa wajib pajak, kan biasanya ada apa ya namanya yang katanya tadi wani piro gitu kan. Next Mas. Terus nah ini kan salah satu dari sekian banyak orang yang terjerat dari KPK. Ini semua kan dari sekian banyak orang ini kan pemuda-pemuda yang hebat semua. Kenapa orang pemuda-pemuda hebat semua kok bisa terjerat KPK? Gitu loh. Ya kan pertanyaannya kenapa bisa terjerat KPK? Itu yang namanya uang sensitif Mas, Mbak. Nggak cuma mereka, saya juga pasti agak sedikit tergiur gitu loh. Next Mas. Next. Lanjut lagi. Agak ribet. Jadi dari yang tadi itu kebijakan era baru dari masa pandemi atau yang namanya ini berjenis jelek. Apa tahu yang kemarin saya tangkap, salah satunya itu peran pemuda di pengelolaan dana desa. Apa sih peran pemuda di pengelolaan dana desa? Salah satunya itu mungkin menurut saya itu pas ada RAB, pas ada namanya musrek musrek bagdes musyawarah nah itu mungkin kita ikut berpartisipasi, ikut memikirkan bareng. Kan orang namanya dana desa kan biasanya sungguh banget ya. Yang kemarin terpampang di depan di samping balai desa juga kisaran 1 miliar lebih ya Mas. 1 miliar 700 juta. Nah,
sekitaran segitu kan itu udah dana yang luar biasa banget ya. Mungkin kita pas di situ kita ikut berpartisipasi, ikut apa sih kan kemarin pakai pemuda biasanya pemikirannya lebih jenius apa lebih plong atau lebih apa, biasanya kan kita diajak untuk ikut rembukan gitu loh. Dan sebagai taruna juga kan itu salah satunya untuk mengawasi dana desa, bukannya begitu Mbak Ut? Iya. Karena saya juga masih awam, masih anak-anak. Mungkin ada batin-batin desa yang lain yang ada di sini, ada sebuah masukan atau apa, mungkin mari kita diskusi bareng-bareng. Apa Mas Edi? Ya, sebelum melanjutkan pembicaraan Mas Ocak, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kapan sih sekolah desa dilaksanakan? Sekolah pemuda desa dilaksanakan. Sekolah pemuda desa itu dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai 26 Oktober yang dilakukan secara via Zoom. Gara-gara masa pandemi ini, kalau tidak ada masa pandemi ini, mungkin kita bersekolah di Jogja. Terus mungkin apa sih proposal yang kita ajukan mungkin sehingga kita lolos ke babak yang selanjutnya yang masuk 20 besar dari ratusan peserta desa lainnya. Proposal yang kita ajukan yaitu tentang pemberdayaan masyarakat melalui GUGAT, kelompok usaha garam rakyat, yang potensinya dibilang cukup besar dan bagus untuk kedepannya. Mungkin mesti bertanya, kenapa sih garam yang dibutuhkan? Kita itu membawa garam mutiara samudra agar bisa ikut serta mendongkrak pemasaran garam yang ada di desa kita supaya pemasarannya kedepannya lebih bagus dan lebih meningkat. Terus juga ada peranan pemuda di desa. Salah satu contoh seorang yang patut kita kagumi. Beliau berada di sekitar kita. Beliau yang memenuhi nilai 5 dari 9 nilai anti korupsi yang kita angkat ceritanya dalam sekolah SPP tahun 2020. Beliau seseorang yang patut ditiru semangatnya. Beliau merupakan seseorang yang memberikan wadah, prasarana dan sarana pada kita pemuda-pemudi desa Tanggulangi untuk melakukan hal positif yang ada di desa ini. Beliau adalah kita kami. Mungkin sekian. Tapi itu tidak ada berbeda. Kita layang-layang dulu festival. Itu di situ kan kita belum berhenti yang namanya kumpul-kumpul kayak gini ya. Karang Taruna pun masih jalannya itu masih belum. Jadi pun ilmu yang kares betul. Tapi kalau dibutuhkan, kudunya sadar kayak gue masalah kesadaran sendiri ya mas. Belum ke arah sing mau. Ya mungkin ya kedepannya dari barang-barang sing wis tau ngrasani posisi gue ngajak barang-barang ya gue. Ya kayak Mas Edi pun bahannya kayak berbahan wis pinter kan aneh ya kayak Mas Roja bahannya. Ya kayak gitu Mbak. Intinya sing urung ngrasani takon atau sadar sing wis tau ngrasani, karena sing wis tua kayak gitu. Intinya kayak gitu. Gue sing sanjang mungkin dari Mas Roja. Ya. Apa dulu ya? Maksudnya kayak gini loh ya. Maksudnya Baut kan mungkin ini ya apa namanya? Sekarang kalau kita kesadaran pemuda gitu, apa? Ya maksudnya kalau sekarang kita yang kesadaran pemuda itu ya terus sama juga mungkin ini jawabannya kita mungkin sosialisasi di mana gitu ya orang tahunya ini loh gitu mungkin. Maksud deh, wong kowe kan
Purwawan ada terawakil gawe loh Pak. Ya kan ada anak-anak taruna jadi beda kene kan ya bocah-bocah kan mungkin orang ada ngerti anak taruna ini programnya apa loh siapa loh gitu. Mungkin anak taruna apa kurang sosialisasi mengenai buku-buku apa itu. Ya mungkin masuk ya, untuk menumbuhkan kesadaran itu memang susah. Mungkin bau sendiri juga punya adik yang laki-laki. Itu sebuah tantangan Anda juga untuk mengajak kesadaran adik kandung saya sendiri dengan sendiri, itu juga susah. Yang penting kita jadi promotor itu yang penting jadi mesinnya, kata Mas Roman, mesinnya tetap berusaha, jangan sampai lengah, jangan sampai putus asa. Orang tadi sore aja yang sudah bukan dari kemarin, ayo Mas besok sore kumpul di lapangan untuk kerja bakti juga lumayan susah. Yang penting mesinnya itu kalau bisa tetap konten biar jadi contoh. Wah kayak loh Mas Rahmat si mesinnya tetap semangat, tetap konten, masa aku aku ya tetap izin kan mikirnya sesuai ngomong. Si jenenge kesadaran itu orang sadar. Nah, bahasa kasarnya itu macet, susah, angel pol. Sing penting promotornya tetap aja nanti putus asa, ya kan? Mas Menu juga, Mas Menu biasanya di ajarin diri yang sadar tadi bagus. Itu juga dari sampai sendiri juga susah kan, apalagi kita untuk menyadarkan dari sekian banyak pemuda desa Tarungan ini, itu sebuah tantangan yang menjadi PR besar, yang menjadi emang PR besar yang harus kita selesaikan. Gak cuma di Tarungan saja, pasti di luar sana juga tetap permasalahannya itu menyadarkan jiwa sosial, jiwa keorganisasian. Yang penting cintai dulu organisasi. Kalau dari orang-orang, dari pemuda-pemuda mencintai organisasi, pasti insya Allah akan tetap jalan. Walaupun organisasi itu kan ada yang di grup WA kita kan juga ada kurang lebih 70-an peserta, 70-an anggota gitu kan. Kita berusaha muluk-muluk aja dulu deh, 30% aktif, insya Allah kita tetap jalan. Bukannya begitu Mas Muhammad? Mungkin seperti itu dari masukan saya, mungkin disambung sama Mas Roman. Nang organisasi, nang jero organisasi ku ana telung golongan wong. Inti ideologis, floating mess. Nah, apa inti ideologis itu? Wong-wong sing dadi mikiri terus kowe kudu kepriwe, nek ora mikir kowe mumet malah. Jadi ke karang sing saking mikire Karang Taruna mengarep kayak garap kayak apa, garap kepengen nglakoni kayak apa, iku jenenge inti ideologis. Nah, ana sing ideologis. Sing ideologis kowe ya mikirna Karang Taruna, tetep mikirna, tapi nek kon mlaku mandan angel. Iya kan, nek kon mlaku mandan angel. Ana sing bagiane dadi floating mess. Floating mess itu sing melu-melu tok. Tapi kan telung fase gue bisa dadi inti ideologis kabeh. Wong sing gawene melu-melu, nyong gawene be melu-melu ukur untul kan iya. Terus gari melu mikirna mandan sending mikir lah ya. Palu Karang Taruna. Mengarepe kudu kepriwe, apa sing kudu ditata mengarep. Nah, nangaring organisasi kuwi nangaring Karang Taruna, khusus yo ngomong bae Karang Taruna organisasi pada baik. Kuwi ana sing dadi kaum pemikir, ana sing bagiane lapangan, ana sing bagiane konsep. Bagiane konsep ya ora butuh wong akeh, ngumpul wong akeh. Aku juga ora butuh
ngopi bareng kuwi dihadiri wong akeh kuwi ora butuh janjane, tapi emang kudune apa ya dihadiri karo nek dihadiri seneng, tapi nek ora dihadiri juga ora apa-apa. Karena dhewek juga sadar bahwa kabeh kudu wong-wong pemikir, bagian lapangan. Dhewek juga sinang kene ora bisa nyalahna sing ora teka, karena bagian kene nang bagian nang ring lapangan. Geleme kayak iki lho. Geleme nek anak tetep tek rewangi, tetep mlaku, nyo nang Karang Taruna tetep ngrewangi. Kayak gue. Anak sing bagiannya mikir kayak Mbak Uut, Mas Wahid, Mbak Indri mikir, ki Karang Taruna arep gawe apa? Misalnya kayak gila siki. Nang aring acara sing wis mlaku bae kayak layang-layang, terus kemudian wingi apa jenenge? Sumpah Pemuda, sing mikirna janjane wong pira? Hah? Maksudnya sing mikir, sing konsep acara gue wong pira? Terus sing mlaku, sing rewangi, sing natani apa bae kan akeh. Nah, gue bagian nang lapangan. Dhewe ora bisa maksa. Syukur-syukur bisa mikir, bisa nang lapangan. Syukur-syukur. Nah, priwe carane kepengin wong kowe sadar siji, dhewek bisa doktrin ora? Harus nek arep nyadar wong harus bisa doktrinisasi. Nah, kadang-kadang wong nyong awake dhewek be angel ngomong urung ngerti Karang Taruna kuwi apa kepriwe karep doktrin. Kan iya. Yang dijual ya kegiatan tapi sifatnya yang sifatnya pemahaman, bukan kegiatan ya, pemahaman. Itu juga penting. Oh, Karang Taruna janjane kayak kiye, organisasi sosial sing memperjuangna kesejahteraan sosial di lingkungan desa. Iku Karang Taruna fungsinya apa? Gawe kegiatan-kegiatan sing sifatnya positif, sing sifatnya menghilangkan aura-aura negatif. Kuwi Karang Taruna nang ono nang desa. Tujuane kuwe fungsine kaya kuwe membangun desa. Nah, wong nyong ngomong karo rojak begrogi kadang-kadang. Nah, doktrinisasi yang harus kita bangun. Memang benar jerene siapa mau Mbak April, hati ke hati, pendekatan emosional itu juga penting. Ya kayak nyong dewek ya nyong ya melu-melu tok, mau yang mengenai barang ngerti siapa-siapa. Ngerti ketok senior kakak kelasku ya seniorku kan. Iya, tapi kan bagaimana kita bisa menyesuaikan, bagaimana kita bisa apa namanya memberi apa yang kita bisa beri. Nek bisa nek mikir ya mikir, bisa nek tenaga ya nyumbang tenaga, bisa nek duit ya nyumbang duit ya ora apa-apa. Kan kayak gue. Kabeh gue ya ana tugasnya masing-masing. Dewe juga orang bisa nyalahna wong-wong kabeh. Ya benar kayak wadah, kita harus membuat wadah-wadah yang bisa menjadi wadah buat pemuda-pemuda di desa Tanggulangin. Misalkan ada tim hadro sudah ada, terus tim perdagangan ekonomi marketing wis ana garam dan stand. Bagian sing senang musik wis ana akustik. Itu kan salah satu wadah yang sudah kita siapkan untuk mereka berkembang di bidangnya masing-masing. Ana sing gelem ngopi karo ngomong sing orang genah ya mulai kita garap pembukaan malam dia kan iya game. Nah terus ya mungkin kayak gue doktrinisasi pendekatan emosional, terus kita doktrin jiwa ya kudu paham lah kaderisasi. Memang di setiap organisasi adalah organisasi kaderisasi, karena ketika tidak ada kaderisasi, siapa yang akan melanjutkan kita ke depan? Kan iya. Nah, makanya kita juga harus memahamkan kepada generasi di bawah kita bagaimana tujuan, fungsi dan lain. Orang bakal uut nang kene terus-terusan gue ora bakal. Orang bakal Mas Rojak, Mas Wahid, Mas Umam nangaring kene terus, karena sing kekal nangaring dunia ki ku loro. Mati karo perubahan.
yang sudah pasti. Perubahan tinggal perubahan mengarep harap perubahan sing yang apa? Perubahan sing lebih apik ya ayo kita bareng-bareng dipikirna mengarepe kudu kepriwe. Nek dijorna bae ya aja salahna awake dewek ketika perubahan kedepannya itu malah lebih kurang baik. Itu yang harus kita PR. Kita juga harus makanya pemahaman makanya penting ya, aku ngerasa bahwa penting terkait tentang pemahaman tentang kekarang tarunaan. Kekarang taruna lah setidaknya awake dewek bisa ngobrol. Karang nek ditakoni nang aring jaba apa nang wong-wong sing urung melu karang taruna ditakoni kayak iki. Karang taruna janjane apa sih? Dewek bisa jelasna. Nek kadang-kadang nek dewek ditakoni karang taruna kuwi apa sih? Ya organisasi nang aring desa pemuda ukur kayak tok ya mentok kepriwe dewek arep doktrin kepriwe cara penarikan apa ya? Ya jenenge kowe dodolan garam meski ana marketingnya uyah asin. Nah, kepriwe kaderisasi juga kayak marketing, kepriwe dewek menawarkan karang taruna kuwi apa? Musik anak, hadroh anak. Terus ekonomi anak, gerakan-gerakan sosial anak. Kan iya. Nah, tinggal kuwi sebenarnya wis dadi bahan nggo awake dewek narik sebenarnya. Ya emang ora bisa dipaksakan bahwa kabeh kuwi kudu dadi pemikir kabeh kuwi ora bisa, tapi setidaknya semua orang yang ada di dalam Karang Taruna mempunyai porsinya masing-masing untuk menghidupi Karang Taruna. Kayak kuwi kayane Mbak Uut. Pripun kurang apa ora? Ya, ana sing yo kader moderator ya ngomong maning. Ana sing ditakon namaning ora? Anak ora oh anak. Terus monggo. Mbak Indri. Saya izin bertanya ya Mas Wahid dan teman-teman, dari sekolah desa yang sudah dipelajari, ada nggak sih yang mau diterapkan di Pokdarwis terutama di sektor wisata? Terima kasih. Nggih. Masalah niku Mbak Indri, masalah Pokdarwis nembe kan teng rencang-rencang niki tiga enten video. Nah, di situ bisa buat bahan gimana nanti Pokdarwis. Sebenarnya banyak dari kemarin itu bahan yang bisa kita ambil, tapi kenapa kok tadi yang ditampilkan kok yang itu gitu. Dari saya sendiri, saya selaku Pokdarwis, wakil ketua Pokdarwis, pengen ke arah situ Mbak. Nanti bisa di-ACC sama Bu Ketua masalah Pokdarwis, pandangan dari kita bertiga masalah pariwisata, desa wisata yang tadi itu sedikit masuk dan biayanya pun tidak terlalu besar gitu. Untuk yang diterapkan itu seperti tadi, hampir mirip. Ada geria-geria gitu. Di situ tadi itu disampaikan di video swadaya. Nah, kita pengennya ya niru Mas, swadaya kayak gue. Jadi, nah gimana dari Pokdarwis dan Karang Taruna sebenarnya itu sama orang-orangnya itu membuat kegiatan yang menjerumus ke arah situ. Contohnya tadi di video itu kan swadaya masyarakat, pastinya perlu konsep biar masyarakat mau berswadaya. Nah mungkin kedepannya dari Karang Taruna sama Pokdarwis mengadakan kegiatan yang intinya masyarakat mau berswadaya. Contohnya yang dari kemarin temannya Mas Rohmat yang wong gunung kae gawe lomba, gawe apa Mas? Intinya saung dilombakna uli duit kayak gitu. Oh dadi pariwisata. Nah, mungkin kedepannya Tanggulangin pun nyontoh sing sana ikut takon-takon ya Mas. Ana sing wis contone kayak gitu. Nah, studi banding. Intinya dewek
ana rencana apa aja mikirna danane pira disit. Tapi dewek garap siap melaku kapan untuk danane disit tapi kapan garap melaku kapan ya gue. Gue intine. Jadi dari yang kita ambil dari Sekolah Pemuda Desa dan nyambung sama Pok Darwis, semoga cepat ada tindakan dari Ibu Ketua. Pemdas juga, iya. Di situ ngopi bareng gitu, bisa ngopi bareng bersama kita seperti ini untuk mewujudkan yang diharapkan sama Desa Tanggulangin, terutama sama pemuda-pemuda yang ada di sini gitu. Itu Mbak Indri, jadi yang akan diterapkan pengennya gitu ya, itu yang masalah tadi gitu. Itu bisa nanti acuan untuk Bu Ketua. Itu dari saya. Acuan. Iya. Itu dari saya. Mungkin dari peserta sekolah yang lain. Ya matur suwun enten sanggahan Mbak Indri. Nggih. Napa? Oh, terus. Ya. Anak maning Mbak Miss. Misal timbul ada pertanyaan dari orang lain, saya ikut organisasi Karang Taruna. Keuntungan dari organisasi Karang Taruna tersebut itu apa? Jawaban yang paling tepat. Terus kedua, kan katanya Karang Taruna itu pemuda membangun desa. Ya. Kadang ada timbul pertanyaan, katanya pemuda membangun desa, hasilnya mana gitu kan? Kurangnya pemikiran dari masyarakat tersebut. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Terus Mbak Ki Gunyung, Mbak gue ora, ya sebenarnya Miki kepriwe? Sing jawaban tepat ketika ada orang bertanya keuntungan mengikuti Karang Taruna itu tergantung bagaimana dia mau berkreasi apa di Karang Taruna. Misalkan ada Karang Taruna itu sebagai wadah apapun, isinya itu bermacam-macam. Karang Taruna juga tidak bisa menjanjikan apapun. Misalkan secara ekonomi, secara sosial atau secara budaya. Itu kan juga harus kita telisik lagi. Keuntungan yang dimaksud itu keuntungan apa? Keuntungan yang jelas satu-satunya keuntungan kita mengikuti Karang Taruna yang saya rasakan adalah saya bisa kenal dengan pemuda-pemuda di Desa Tanggulangin. Itu adalah keuntungan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena itu sudah saya rasakan selama saya menjadi warga Tanggulangin. Saya nggak kenal siapa-siapa awalnya, Mas Edi, Mas Ali, Mas Nunu, Mas Ojak. Tapi dengan saya mengikuti Karang Taruna, saya jadi mengenal mereka. Silaturahim adalah, kita tidak tahu kekuatan silaturahim. Dalam kitab Mafatul Rizki itu salah satu pintu rezeki adalah silaturahim. Keuntungan secara finansial ya kita pasti akan ada setelah apa yang kita sudah masuk. Misalkan pembukaan ekonomi kreatif, rumah GS. Kalau kita tidak mengikuti Karang Taruna, apakah kita bisa berperan di situ? Tidak. Keuntungan secara sosial, kita apakah kenal Mbak Uut, kenal Mas Edi, kenal Mas Umam kalau kita tidak mengikuti Karang Taruna? Belum tentu. Apakah kenal Mas Wahid? Apakah mempunyai kesempatan? Ketika kita akan bergerak sendiri secara individu, melangkah ke depan itu akan susah. Apalagi ketika bersinggungan dengan jaringan pemerintahan. Karena kita mengatasnamakan pribadi, bukan mengatasnamakan lembaga. Nah, Karang Taruna adalah lembaga pemuda yang sah secara hukum, diakui. Sampean mau usaha apa, mau unit apa, ketika pengajuan
Karang Taruna, saya rasa itu akan lebih mudah daripada pengajuan secara individu. Nah, terus secara apa lagi? Yaitu secara budaya. Setidaknya kita berpikir bagaimana budaya musyawarah, budaya mufakat, terus budaya ngopi bareng seperti ini itu akan terus berkelanjutan ke depan. Tidak kemudian kita menjadi manusia yang individualis. Padahal ya kita tetap di dalam akhirat nanti kita individu. Iya kan? Tapi kan secara manusia, kalau kita bicara secara tauhid, secara habluminallah, habluminal nas, habluminal alam, itu juga harus kita terapkan. Secara tauhid kita mengakui bahwa Allah itu esa. Iya kan? Allah itu tunggal, mempercayai dan mengakui kan? Nah, terus secara habluminallah bagaimana kita mesraan dengan pencipta. Itu juga hal yang penting, itu juga harus kita bahas. Saya makanya kemarin sudah ngobrol terkait tentang pengembangan bagaimana keperempuanan terhadap Mbak Uut terkait pemahaman ya masalah haid. Pertama, saya rasa juga itu hal yang penting loh, hal yang mendasar loh untuk perempuan. Masalah haid, terus masalah bagaimana menjadi seorang perempuan. Tidak menutup kemungkinan kita organisasi sosial. Di dalam organisasi sosial itu apa saja kita bisa lakukan, termasuk bagaimana secara spiritual, secara nasionalis maupun secara budaya. Bisa apapun, tergantung bagaimana kita membuat wadah apa yang harus kita lakukan. Mungkin itulah Mbak Sinten, Miss, banyak keuntungan yang kita dapatkan dari mengikuti Karang Taruna. Kalau bicara secara finansial, tergantung. Karang Taruna tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi ketika kalian mengikuti Karang Taruna dan mau berperan aktif, maka kalian akan mendapatkan apa-apa. Gimana Mbak Miss? Intinya bahwa Karang Taruna tidak bisa menjadikan apa-apa, tapi ketika kalian mengikuti Karang Taruna dan serius, kalian akan mendapatkan apa-apa. Itu. Arab kulit bojo ya uleh kok. Ya, mungkin itulah ya ngopi malam hari ini. Tapi sebelum itu saya juga mau menanggapi dulu tadi keresahan-keresahan yang sudah saya bukan analisis sih. Saya juga sudah sowan ke beberapa instansi terkait masalah tambak udang pencemaran. Saya kemarin sowan ke Gus Yazid terkait tentang tambak udang, bagaimana apa ya pengkoordinasikan, pengamanan lah ibaratnya, bagaimana dampak lingkungan. AMDAL sih sebenarnya, analisis dampak alam dan lingkungan. Itu juga menjadi sesuatu yang penting memang ketika kita menjadi pemuda di Desa Tanggulangin yang notabene itu menjadi salah satu penyebab dampak pencemaran lingkungan. Tapi dari lembaga pemerintahan sendiri, ini fair-fairan aja lah. Gus Yazid Bupati pun saat ini tidak bisa membuat peraturan terkait tentang perizinan usaha. Seharusnya ketika Bupati mempunyai kebijakan bahwa tambak udang harus mempunyai izin usaha, harus dilengkapi dengan AMDAL, analisis dampak alam lingkungan itu. Tapi di pemerintah kabupaten pun juga belum sanggup untuk bicara hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Jawabannya apa?
wangel isine yo ngono-ngono kabeh abang iya temen iki orang Lemboni nyong. Nah terus kemudian terkait tentang bagaimana pasir, ada beberapa yang memang tantangan yang harus kita pahamkan adalah bagaimana para pencari pasir itu mempunyai penghasilan di lain pasir. Karena apa? Wong sing golek pasir itu karena masalah ekonomi. Otomatis ketika kita bicara kemurnian pasir itu kita bisa harus juga menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau tidak ya itu bukan PR pemuda, itu PR dari pemerintah sebenarnya. Tapi bagaimana pemuda itu sebenarnya bisa memberi solusi? Kenapa tidak kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah desa? Ya ora Mbak Ut. Kenapa tidak dilakukan Pemdes kan gitu? Ketika para pemuda mempunyai gagasan solusi terkait permasalahan SDA di Desa Tanggulangin. Karena salah satu yang saya pikirkan sebenarnya perekrutan usaha atau mereka yang menjadi tambang pasir itu beralih ke pertanian garam. Makanya benar apa yang sudah dilakukan oleh pemuda Tanggulangin bahwa pasar garam itu harus disebarluaskan, walaupun masih ya tetap esi usaha meskipun ya urung maksimal lah ibaratnya urung nembus ngana-ngana, tapi setidaknya itu adalah menjadi jalan yang harus kita tekuni. Karena semakin banyak kita bisa memahamkan bahwa pariwisata ki bisa menghasilkan duit, garam bisa menghasilkan duit. Nah, gue tinggal pemahaman kita sosialisasi bener fotonya Edi. Sosialisasi terhadap masyarakat, terhadap pemuda. Dan bukan hanya yang dilakukan oleh Karang Taruna, sebenarnya dilakukan oleh pemerintah desa, dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah desa, entah itu pengawas dan lain sebagainya. Anak-anak wakeh priwe carane jejel memahamkan masyarakat bahwa pariwisata itu penting. Ya mungkin niku aku ngomongin nek wis nyekelmi kadang-kadang ngelantur kesuwen ya udah. Nah, ya cukup. Ya sebenarnya kesadaran ya ayolah bareng-bareng. Orang ana sing ibarate sing lebih pinter, sing wong pinter kuwi akeh, tapi pintere garing nggo minteri apa nggo minterna anake wong liya. Nggo minteri wong apa nggo minteri karo minter apa niki? Minterna kan beda. Pemahaman kita mau kita buat untuk memintarkan orang-orang atau untuk minteri wong-wong. Itu tinggal pilihan dari masing-masing individu. Kita tidak bisa mengontrol opini apa yang orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa mengontrol sikap kita terhadap stigma masyarakat wong liya mengaring awake dhewe. Sorry, it's DJ.